Ya, teman-teman, hari ini tanggal 26 bulan 10 ya. Di pagi hari kita masih update emiten-emiten teman-teman yang kemarin berhasil dikumpulkan di kolom komentar. Terus ini adalah updatean untuk tanggal 25 ya. Jadi transaksinya tanggal 25 di hari Jumat ya. Sabtu Minggu kan libur ya. Mudah-mudahan emiten teman-teman bisa semuanya dibahas ya. Kita akan bertahap ngebahasnya teman-teman biar cepat untuk diuploadnya. Dan terima kasih teman-teman yang telah memberikan super thank gift ya. Terus yang baru masuk juga terima kasih. Yang sudah baru subscribe juga terima kasih. Mungkin yang baru subscribe mungkin sebagai awalan ya. Ini updatean itu bukan merekomendasikan sebuah saham, tetapi ini adalah emiten-emiten yang saya kumpulkan di kolom komentar dengan berbagai masalah yang dihadapi ataupun solusinya dari teman-teman. Kadang-kadang ada dari komentar itu memberikan pendapat juga gitu. Jadi semua pendapat teman-teman itu silahkan teman-teman komentar di komentarnya dibaca. Mungkin ada yang memberikan masukan atas emiten yang saya bahas gitu ya. Di sini saya bukan untuk mengajari teman-teman, tapi di sini niatnya kita belajar bersama-sama. Jadi adapun yang baru masuk mungkin yang belum tahu, bagaimana cara gabungnya? Gabungnya ya tinggal tonton video ini, tinggal tonton videonya. Kalau ada permasalahan di emitennya, contohnya saya nyangkut di saham Andi atau di saham MPPA di harga berapa gitu kan. Mungkin siapa tahu bisa memberikan gambaran ke depannya seperti apa, atau nanti apakah ini ada penurunan ataupun kenaikan. Terutama sebenarnya untuk update saham itu hanya melihat untuk dalamannya aja teman-teman. Jadi teman-teman nanti yang memutuskan apakah ini harus ditahan ataupun harus udahlah, udah ketinggian, saya tidak beli, terus udahlah ini untuk udah di bawah gitu, mudah-mudahan saya bisa cuan dari emiten itu, saya cicil dah gitu, seperti itu ya. Nanti keputusan ada teman-teman, saya hanya memberikan gambaran bagaimana dalamannya dan proses yang terjadi dalam sebuah emiten, yaitu di lukisan market maker ya. Jadi teman-teman ya, baik teman-teman yang baru gabung, terima kasih ya. Yang telah memberikan komentar juga terima kasih. Yang sudah nonton juga terima kasih. Mohon maaf apabila ada beberapa emiten yang belum dibahas ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngebahas secara semuanya lah gitu, biar cepet gitu ya. Biar cepet update-nya, benar-benar update gitu ya. Baik teman-teman, kita langsung saja. Ada TOS. TOS ini adalah salah satu emiten yang saya pantau. Ada 5 emiten yang saya pantau itu teman-teman. Ada ini nih, dari sejarahnya sini teman-teman. Saya punya sejarah di saham TOS itu, yaitu dikasih penelitian teman-teman. Kasih penelitian mana? Tunggu sebentar ya. Nah, ini adalah sejarahnya teman-teman untuk TOS itu. Jadi ada saham asli, Atla, Baik, GRPH, MPIX, Sola, sama TOS. Ini adalah saham IPO tahun 2024, tahun sekarang, yang berhasil di 50-kan. Nah, ada beberapa emiten yang sudah bangkit, model TOS sekarang lagi bangkit, terus Sola juga dari FCA, terus ditarik lagi ke harga sekitar 60-an. Nah, sekarang di 50-kan lagi. Terus MPIX yang berhasil di 50 sekarang udah naik ke 63. GRPH sempat ditarik cuman sekarang dikenorin lagi. Baik juga sama, sempat menurun hampir ke di 50 ya. Baik, coba lihat deh. Baik itu dia posisinya seperti sempat ke 50 teman-teman. Dengan menyentuh 50-nya kita terus teliti, terus ATA yang sampai sekarang itu belum bangkit dari 50-nya, dan asli yang belum bangkit daripada 50-nya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 7 emiten ini adalah saham-saham IPO yang tahun ini, tahun 2024, yang jatuh ke 50. Baik teman-teman, untuk TOS pertanyaannya adalah apa bisa naik lagi? Nah, ini sebenarnya untuk saham TOS itu udah 3 kali saya bilang ini targetnya. Target pertama, target wajibnya di 114. Yang kedua ini sunnah, yang ini sunnah, berarti ini udah 2 kali sunnah gitu teman-teman ya. Jadi secara target sebenarnya sudah terpenuhi ya. Karena TOS ini sudah dibahas dari sejak tanggal 8 bulan 9, artinya udah 1 bulan yang lalu, dan sebelum-sebelumnya juga sempat saya bahas teman-teman ini ya. Dari 2-3 bulan yang lalu juga sempat saya bahas, karena ini salah satu emiten yang terus kita pelajari gitu ya. Bagaimana emiten yang baru IPO, saya bilang kan IPO itu masih dikuasai sama bandar, jadi bandar lah yang akan memberikan kebebasan untuk naik ke arah mana. Nah, sebagai kembali teman-teman, untuk TOS ini sekarang udah menyentuh, kita lihat dulu posisi.
Nah, kalau teman-teman mau nanyakan mau sampai lanjut atau tidak, kita lihat posisi teman-teman. Nah, berdasarkan posisinya ini kan harganya udah melampaui harga sejak IPO teman-teman, diturunin ditaikin. Nah ini harga tertingginya itu di 130. Nah sekarang udah mencapai 133, artinya si harga sudah menyentuh harga awal ya, malahan menyentuh harga awal ya. Nah ini bagaimana kelanjutannya? Kalau menurut saya ini udah over, artinya udah jenuh beli ya, tinggal jualannya aja. 3 tahunan juga sama kan, ini baru IPO ya. Nah ini udah jenuh beli dan target saya sudah terpenuhi. Sebenarnya untuk target IPO itu adalah, untuk target di TOS itu adalah saya itu hanya memenuhi persyaratannya. Ya udah gocap kita kawal sampai minimal ke harga IPO-nya. Harga IPO-nya 125 teman-teman ya. Harga 125 nih. Berarti kan sekarang udah lebih daripada 10 poin di atasnya gitu ya. Jadi teman-teman silahkan aja melanjutkan karena teman-teman ini udah tinggi. Saran saya ini udah tinggi, tapi kalau emitennya mau ke arah lebih tinggi lagi, saya tidak punya catatan apapun di sini teman-teman. Hanya tidak punya catatan apapun, artinya sejarahnya belum menemukan titik di mana akan dia jualannya. Cuman saran saya adalah ikutin aja MA-nya. Nah, ketika emiten yang seperti ini, ikutin aja MA 10-nya. MA 10, MA 20. Ketika masih di bawah, teman-teman masih di bawah seperti ini, ikutin aja sampai dia mentok di mana, yaitu dengan cara MA 10 sudah memotong MA 20, artinya sudah mulai turun ke bawah. Dan nanti biasanya ditandai dengan kayak kepala merah gini nih. Ini ada tanda-tanda sebenarnya mau ke bawah tapi sekarang malah ditarik. Nah, itulah bedanya yang lagi uptrend sama yang lagi turun ke bawah. Kalau yang turun ke bawah, kalau kada seperti ini biasanya suka diturunin lagi. Kalau lagi uptrend abaikan, tapi ikutinya MA 10 aja. Kalau MA 10-nya udah mulai memotong, artinya memotong MA 20, itu bisa jadi keluar. Nah, catatan dari saya juga ini kan belum ada batas. Jadi dia akan menemukan harga tertinggi baru. Ketika sudah mencapai 133, dia akan mencapai harga tertinggi baru yang tidak yang saya pun tidak akan tahu dan retail pun tidak akan tahu gitu berapa kenaikan sampai kapan gitu ya. Karena secara batasan sebenarnya udah melampaui harga ketika IPO gitu. Ketika IPO dia diturunin ya. Diturunin diangkat. Nih. Tuh, sejarah seperti ini teman-teman ya. Open 125 diangkat, terus ke bawahin lagi diangkat, ke bawahin lagi diserahin kepada market, tapi market meresponnya dia mau ke arah atas ya. Jadi target saya sebenarnya udah terpenuhi di saham di IPO-nya dan melebihi harga IPO-nya ya, seperti itu. Tapi catatan dari saya, ikutin aja MA 10-nya sama MA 20-nya teman-teman. Tapi kalau yang baru ngambil ya jangan sampai, yang baru masuk ke bursa, jangan sampai teman-teman ini FOMO karena harga udah tinggi. Malahan hindarilah saham-saham yang udah tinggi harganya. Ini sudah naik berapa persen? Udah 147%. Artinya kalau mau sampai ke 200 tinggal 60% lagi. Cuman kita tidak akan tahu jatuhnya di mana. Cuman saya ikutin aja MA 10-nya. Kalau punya yang dari bawah, tahan. Sampai kapan? Sampai ada pembalikan arah, yaitu MA 10-nya memotong MA 20 ya. Nah, yang baru masuk, jangan teman-teman, jangan masuk. Kenapa? Karena kalian nanti ke depannya takutnya nyangkut gitu ya. Takutnya nyangkut akhirnya ya kejemput lagi enggak. Nah, jangan sampai ada kata-kata kejemput lagi enggak. Lebih baik teman-teman cari emiten yang di bawah, yang baru masuk ya. Kalau kalian suka dengan sahamnya, ikutin aja. Mungkin bisa ke arah sini teman-teman nih. Ini kan batas yang saya batasi ya. Nah, bisa ke arah 80. Nanti coba aja teman-teman di 80-nya ada pantulan enggak. Jangan beli di 80. Lihat ada pantulan tidak. Kalau ada pantulan, yaitu nanti ngambilnya MA 10 sudah mulai di bawah lagi, di bawah candle seperti ini. Nah, ini udah di bawah candle lagi. Tapi kalau masih di atas berarti masih downtrend, teman-teman ya. Nah, terus untuk catatan sekarang si Bandar Poin udah ngambil lagi teman-teman, udah ngambil banyak. Jadi si Bandar Poin belum jualan nih. Kita lihat ya dari tanggal 14. Kita lihat tanggal 14. Untuk tanggal 14 ada si BK teman-teman, BK, AKCC, ZP, ini broker kawakan semua ya. Kalau udah urusan dengan foreign ya ini kawakan semua, karena ada beberapa emiten model GR ini masuk juga ke bagian daripada foreign, tapi brokernya broker lokal ya, tapi KTP-nya KTP foreign. Ini si BK masih ngambil banyak teman-teman, si AK, si CC, si ZP ya, ini masih ngambil banyak, artinya mereka belum jualan secara signifikan. Kita lihat grossnya
Ini yang memimpin penjualan ada si AK ya, si CC juga memimpin, si BK juga lumayan, tiga broker inilah yang memimpin ya, AK CC. Cuman BK ini kayaknya baru masuk nih. Ya, si BK ini baru masuk. Jadi atau enggak baru masuk ya, dia mau jualan di atas bisa aja. Soalnya si BK yang memimpin. Kalau si AK sama si CC sembari jualan, sembari naikin harga ya. Jadi mereka yang dimakan adalah istilahnya yang dimakan adalah barang-barang daripada foreign gitu ya nanti ke depannya itu. Nah, untuk bandar lokal teman-teman, terakhir dia ngambil tanggal 24 terakhir ngambil, tapi dia sudah mulai ngambil itu sejak tanggal 14 Agustus teman-teman. Lihat nih, 14 Agustus ya. Di sini ngambil, dia turun lagi, tapi dia tidak turun ke arah bawah lagi. Tapi kecenderungan dia ngambil paling awal itu dari semenjak sini teman-teman nih. Ini kan ngambil keluar, terus ngambil lagi kan di area sini. Nah, kita akan hitung dari area sini teman-teman ya, dari tanggal 11 September. Nah, itulah broker lokal untuk bandarnya, bandar lokal lah, bandar lokalnya ya. Dari tanggal berapa ini? 11 September ya. Kita hitung September siapa yang ngambil? Ada si AO. Jadi si AO yang memimpin teman, 1,4 juta lot. Nah, si AO aja belum jualan ya. Ini kan sebagai way-nya si EP ya. Nih si EP, si EP-nya mana? Si EP nggak ada tuh di sini ya. Oh, ada EP tuh, EP malah keluar ya. Jadi ini yang sekarang ngambil itu si AO sama si BR, tapi yang paling banyak itu si AO. Jadi si AO itu kecenderungan dia memaaf harga terus ya. Nanti itu dia si AO kalau udah mau mementahkan ya biasanya udah golden cross ya baru udah dead cross ya baru kita untuk take profitnya gitu ya. Tapi saja secara posisi dia mah sudah di atas teman-teman. Jadi hati-hati aja kepada teman-teman yang baru masuk. Nah, untuk yang dari dasar ikutin aja terus sampai mana? Sampai MA10-nya mentok. MA10-nya mentok bersinggungan dengan MA20. Artinya mau turun ke bawah udah cukup teman-teman, udah cukup, udah 147 artinya udah beggar, udah 100% lebih ya. Mau ke 200% juga silahkan, itu hak teman-teman. Cuma dari saya catatannya walaupun ini lagi tinggi tapi lagi diamukali sama bandar foreign dan lokal juga lagi akumulasi. Tapi sekarang sudah mulai ada penjualan sedikit-sedikit. Artinya dia mau sideways atas. Kalau dia sideways atas dan tidak menembus MA20-nya, kemungkinan dia akan lanjut ke atas untuk menemukan titik tertinggi barunya. Oke, lanjut ya. Ada MPPA. MPPA ini katanya lanjut naik apa tidak? Nah, ini lanjut naik apa tidak? Target-target sudah terpenuhi, maka kita akan hilangkan target yang saya canangkan di sini ya. Cuma tinggal satunya target doang. Nah, ini teman-teman seperti teman-teman lihat, saya kan suka menghitung si kepala merah. Nih, kepala merah sudah mulai di atas. MA10-nya udah mulai jauh, hati-hati aja ketika dia ada penurunan dan dia menyentuh harga 71 dan jeblos menembus MA20, MA10. Terus MA20 juga kejeblos, hati-hati itu akan ada pasti penurunannya tajam banget gitu kan. Maka hati-hati aja area 71-nya ada, karena kalau dia 71 ada pantulan dan tidak menyentuh MA10 artinya mau ada kenaikan. Ini 90 itu sudah ada konfirmasi mau ke 90. Kita akan lihat di sini posisinya MPPA. Jadi semua target-target yang sudah saya tentukan ya udah tercapai untuk MPPA itu teman-teman. Jadi ini tinggal sunahnya aja. Untuk 1 tahunan atau jangka pendeknya ini udah tinggal sedikit lagi teman-teman menyentuh 91. Artinya jangka pendeknya cenderung nanti ada koreksi karena udah jenuh beli ya. Untuk menempuh 91 udah jenuh beli. Untuk 3 tahunan, nah untuk 3 tahunan teman-teman ini masih ada peluang ke harga 357, 357. Tapi jangan tinggi-tinggi. Usahakan teman-teman ya jangan terlalu tinggi dulu dah gitu ya. Nanti ada step by stepnya. Nah, kita sebelum kita lihat ke belakang ya, sebelum lihat ke belakang, ini pengambilan dari foreign udah bagus lagi teman-teman tanggal 24 Oktobernya. Kita lihat tanggal 24 Oktober siapa yang ngambil. Tanggal 24 untuk foreign. Ada si AK 1,7 miliar ya, artinya ini masih ada bisa kenaikan lah gitu ya. Cuman cenderung si CC sudah keluar. Saya cenderungnya CC. Kayaknya kalau CC mau ngambil lagi sebenarnya dia harus ke bawahin dulu ya. Baru CC biasa suka ngambil. Kita tanggal 25 kita lihat si CC belum ngambil juga.
Kita tunggu konfirmasi CC apakah mau ngambil lagi atau tidak ya. Kalau dia mau ngambil dari arah bawah dan CC akumulasi lagi, kemungkinan naik ke atasnya ada ya. Terus bandar lokal bagaimana? Bandar lokal juga akumulasi teman-teman dari mulai tanggal sini deh 11 Oktober. 11 Oktober ini diakumulasi sama bandar lokal ya. Nah, lokal itu CC yang tapi CC lokal saya tidak tahu performanya, tapi sekarang sampai saat ini sih bagus gitu, jadi dia mahal ke atas. Artinya CC lokal juga ternyata bagus teman-teman. Ketika CC akumulasi ya harganya di atas gitu. Tuh SQ juga ada, NI juga ada ya. Tapi teman-teman kita sudah mulai pada masuk. Tapi sebagian udah pada keluar. Yang masuk 93, yang keluar 197. Terus ada sebagian murid dari YP yang menjadi retail teman-teman kita gitu ya. Karena YP adalah broker, walaupun brokernya warnanya bukan biru gitu ya, tetapi dia cenderung suka dimasukin sama retail juga. Tapi secara pungutan bandar lokal ataupun foreign sekarang lagi akumulasi. Jadi kalau dia koreksi sebentar-sebentar tidak jeblos ke 71-nya, kemudian dia akan ke atas. Target 90 itu adalah target yang dilewati. Saya ingin ke 95-nya dulu, ini masuk apa enggak ya. Kita lihat chat ke belakang. Jadi ini emiten ini kalau untuk jangka pendek masih ada kenaikan atau tidaknya udah mulai jenuh beli ya. Ini saya mau punya target di 141 teman-teman ya. Itu untuk selanjutnya 141, mudah-mudahan dikasih ya. Alasannya apa? Karena alasan ini untuk jangka panjangnya, jangka 3 tahunan, artinya jangka menengahnya bisa menembus ke angka 141 di sini teman-teman ya. Di sini ada area-area yang harus dipenuhi, yaitu mungkin bisa si kepala merah ataupun ada gap, biasa seperti itu. Tinggal teman-teman cek and dicek aja. Di sini ada apa coba? Di sini ada si kepala merah kecil teman-teman. Si kepala merah kecil lumayan ya di 140-nya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ, tapi dengan nanti mungkin ada istilahnya ada gonjang-ganjing dikit yang nggak jadi masalah ya teman-teman. Ya mungkin ini kita nunggu koreksinya aja lah. Karena secara jangka panjangnya ini masih dalam posisi di bawah banget teman-teman, masih di bawah banget ya. Bisa sampai ke angka 300 juga nya. Kalau sanggup nggak nunggunya teman-teman. Ya, seperti teman-teman untuk MPPA, karena broker lokal sama foreign lagi akumulasi, kemudian ke atasnya ada kemungkinan teman-teman. Mereka sudah ngasih tanda di posisi kepala merah kecil ini. Tapi ada alasannya lagi untuk penurunannya, jangan sampai jeblos ke 71-nya. Kalau 71-nya jeblos, kemungkinan dia akan ke bawah dulu untuk menutup PR-nya dulu. Habis PR-nya tercapai, mungkin bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Oke, seperti itu teman-teman ya. Lanjut, ada Andi. Ya teman-teman, jangan sampai kita itu membeli di harga tinggi lah teman-teman ya, walaupun jangka panjangnya bisa ke 300, cuman kita upayakan jangka pendeknya dulu deh untuk latihan ya. Andi masih punya masa depan. Kita lihat Andi. Ini Andi lagi dibuang dulu teman-teman, lagi dibuang sama bandar foreign dulu ya. Maaf, sama bandar lokal dulu. Tapi ada tapinya. Selagi pembuangan dia juga ada pengambilan, artinya tanda-tanda kehidupan ada, masih bisa ditransaksikan teman-teman ya. Kita akan lihat untuk 1 bulanan dulu deh siapa yang ngambil ya. Dari 1 Oktober sampai tanggal 26 untuk domestik. Ada si MG, PD, YP, CP, LG. Ini CP kan spesialis bawahan, dan MG adalah salah satu broker lumayan juga gitu ya. Dulu mah sering digadang-gadangkan kalau ada MG masuk ya kita harus ikut masuk. Kalau sekarang kita tidak akan terlihat ya. Nah, itu untuk reguler teman-teman, udah banyak yang keluar masuk, tapi yang banyaknya cut loss-nya adalah teman-teman kita banyak yang cut loss. Kemungkinan kalau teman-teman kita banyak yang cut loss, ke depannya ada kemungkinan karena si retail atau teman-teman kita retail itu banyak yang cut loss, artinya ada yang nampung gitu aja. Ternyata yang nampung adalah si MG. Tapi untuk nego tidak ada transaksi ya, tunai juga tidak ada transaksi selama 1 bulan ini, tidak ada transaksi. Jadi mereka ditransaksikan di reguler aja dengan harga FCA ya. FCA kan ini. Coba lihat. Ya, FCA ya. FCA coba lihat 248 ke 47, artinya ini penjualan yang pingin dijual masih banyak daripada yang belinya ya. Tapi dengan adanya transaksi seperti ini teman-teman ya, ada transaksi, minimal ada transaksinya, artinya ada peminatnya. Jadi ini mungkin akan pemindahan alih dari bandar emiten si Andi ini ke bandar di luar daripada emiten ini yang menampung. Ternyata si MG adalah salah satu yang menampungnya. Nah, MG itu lumayan teman-teman untuk sebuah broker ya. MG juga udah ngambil sekitar 290.000. Kita lihat untuk negonya ada pengambilan nggak? Tidak ada, artinya ini dijual normal. Kemudian ke atas ada, kita tunggu aja untuk konfirmasi
bebas dari FCA-nya dulu ya teman-teman. Kita berharap semua emiten-emiten yang kena FCA tanggal 31, yang 31 istilah peringatan tanggal 31, mudah-mudahan bisa ke harga 50-nya dulu deh gitu ya, biar nanti mungkin ada harapan untuk bebas dari harga FCA-nya. Karena sementara ini hanya beberapa emiten aja yang baru bebas ya dari harga FCA, itu hanya ada Becap aja yang bebas daripada FCA ini dari harga 50-nya ya. Kayak PUTR, terus ada beberapa emiten lah yang belum bisa bebas dari FCA walaupun harga sudah 50. Cuman kalau yang disuspend sih banyak teman-teman ya, udah 50 ke bawah cuma disuspend, dia langsung apply ke atas, dia sudah bebas, banyak yang seperti itu. Nah untuk Andi bagaimana? Andi masih ada harapan teman-teman, karena apa? Karena sudah mulai ada pengambilan mulai dari tanggal 4 perak, sekarang udah 7 perak, artinya kan ada peningkatan. Terus bandar lokal juga ketika ngejual ada yang nampung. Yang nampungnya ya teman-teman bukan teman-teman retail, tapi ini teman-teman spesialis bawahan, kayak CPS ada spesialis bawahan, MG ada spesialis tampungan yang besoknya jualan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ketika si bandar lokal masih ada yang nampung dan brokernya masih oke, MG, CP, ZP itu masih oke teman-teman ya. Kemungkinan ke atasnya ada teman-teman ya. Tinggal bersabar aja ya. Lanjut ada Mari Mahaka Radio ini Mari karena ada isu-isu ketokohan kayaknya nih Mari. Mari sekarang posisinya lagi di kebawahin ya. Ini ada di 51-nya teman-teman, lihat 51. Yang saya gariskan kan ada gap. Nah, mudah-mudahan jatuh ke 51. Nah, ini jatuh, ini juga udah jatuh ya, kita hapus ya, karena udah jatuh kita hapus. Ini ya, tinggal nunggu aja ke area 51. Mudah-mudahan 51-nya ada pantulan ya, jangan sampai ke 50 lagi ya. Kita lihat kalau untuk seperti ini kita lihat tahanan. Lihat tahanannya di bid dan asnya ya. Lihat bid dan asnya 31, 135, 57, artinya ini masih mau ada yang nampung teman-teman ya. Ini masih ada yang nampung, masih ada yang punya duit, dan ini tahanannya luar biasa. Retail nahan seperti ini ya, rata begini 5 tik biasanya, 1, 2, 3, 4, 5 tik, 6 tik bagus. Lihat tahanan di atas 50 semua, rata artinya ini 2 digit tebal ya, 2 digit tebal. Kalau 2 digit tipis kan 11, 12, 13. Kalau ini 2 digit tebal. Nah, kesini juga kalau tahanannya udah seperti ini, kemudian ke atasnya ada teman-teman. Beda dengan kalau offernya udah mulai tipis, nah itu biasanya bukan hati-hati mau diangkat, tapi hati-hati lagi turunin sebentar-sebentar. Kalau ini kemungkinan ke atasnya ada, kemungkinan ke atas untuk di up-nya ada, sekarang lagi nampung aja. Nah, terus bagaimana teman-teman? Di sini 61 udah karena ada gap. Di sini juga 70 karena ada si kepala merah. Kita tuntaskan aja dulu tahapan-tahapan ini. Kalau dia masih turun ke bawah, biarin aja, karena secara terlihat sendiri teman-teman, ini penjualannya sedikit untuk foreign ya. Terus untuk bandar lokal betul dia jualan selama 3 hari ini, kemarin ngambil sekarang jualan. Wajar mungkin mereka naikin harga untuk jualan lagi. Nah, sekarang siapa yang nampung itu ya. Kita lihat siapa yang nampung dari tanggal 25 aja terakhir transaksi. Transaksi untuk domestik, kita lihat domestik ada si NICP GRKK, ini broker kakak bagus teman-teman, CP juga bagus, spesialis bawahan. YB BQ juga udah bagus. Kita urut untuk tanggal 24-nya. Kita lihat 24-nya si GR yang memimpin ya. Kita akan urut dari mulai tanggal 23 ya. 23-nya siapa yang ngambil. Jadi ada pembuangan tapi ada yang ngambil. YP CP SQ ngebuang sampai ini YP aja sampai 2 miliar ya. Tapi yang nabung siapa? GR, MG, CC. Mudah-mudahan nih performa si MG sama si CC. Saya pengen lihat nih si MG sama si CC bagus enggak. Perhatikan aja ya nanti si MG sama si CC. Mudah-mudahan si MG sama si CC sama si PD juga, kadang-kadang walaupun retail sebagian ada yang masuk di badar ya teman-teman untuk PD itu ya. Ya, mudah-mudahan ini yang memimpin si GR ya, tapi mudah-mudahan sih dengan adanya ada si CP itu kan, CP aja udah memindahkan barang kan, CP memindahkan barang ke CP, artinya mereka punya akun banyak gitu, dan dia memindahkan barang gitu biar average dia mungkin bisa rendah lagi gitu ya, dia aja di Rp5, Rp55 gitu ya untuk harga perpindahannya. Itu bukan jualan teman-teman. Kalau CP ketemu CP dan jumlahnya besar, itu bukan penjualan secara nego seperti teman-teman. Dia punya nego bisa aja pindahin ke temannya, atau enggak orang-orang yang udah tanda tangan kontrak, ataupun mereka sendiri yang memindahkan gitu, karena mungkin ini terlalu banyak deh pakai
pakai broker yang CP juga, tapi akunnya pakai punya situ deh biar cepat ngangkatnya gitu kan, biar nanti saya yang nahan, situ yang ngejual. Nah bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk Mari sementara ini lagi dibuang dulu sama bandar lokalnya, tapi si Poren masih ada di dalam ya, artinya kecenderungan ke atasnya ada asalkan si Poren tidak jual signifikan. Kita tunggu aja konfirmasi di area 51 nya, karena di sini ada gap, mudah-mudahan dengan menutup gapnya dia akan ke atas ya, karena ciri-ciri ke atasnya ada, satu ada gap, yang kedua ada si kepala merah. Posisi Mari pasti di bawah ya, biarin aja kalau dia di bawah. Kita lihat Atla ini udah berapa puluh kali saya bahas, kagak naik juga. Aduh, Smart Money sudah masuk teman-teman, gimana nih? Smart Money sudah masuk, udah ada yang signifikan, tetap kagak diangkat juga. Tapi kita jangan pesimis ya, tos aja diangkat ya. Yang mudah-mudahan si Atla ini kan lumayan gitu kan. Nah untuk broker lokal tanggal 25 nya sekarang diambil sama CCDR, teman-teman kita sudah pada ngambil juga, cuma sekarang transaksi kecil ya. Terus untuk domestik cuma 10 lot aja, artinya transaksi hari kemarin kecil banget teman-teman ya kecil banget ya, cuma 1,3 ribu yang memimpinnya ya. Kita lihat seminggu ini CC masih ngambil 3.000, cuman tidak terlalu banyak. Ini yang ngambil sama teman-teman kita teman-teman ya. Jadi saya pikir sih tidak ada broker besar yang ngambil gitu ya. Untuk nego coba lihat Atla ini, nego ada nego nih 12.000, nggak terlalu signifikan 12.000 Kita tanggal 1 coba lihat nego 53. Kalau 53.000 lumayan lah, 38.000 lumayan, 16.000 kurang lah. Kalau 53 cuma satu cuma satu tik tahanan, satu tik aja. Satu tik kan 50.000 kan maksimalnya kan, harusnya minimal 10 tik lah gitu kan, 500.000 lot gitu kan ya. Untuk sementara ini mudah-mudahan sih ini udah ada mulai ada yang ngambil ya di pasar nego. Tunai juga ada nih, cuma sedikit ya tunai ya. Di pasar nego ada siapa tadi, bukan Poren ya, domestik. Ada si RB lumayan lah sama si EJ ya, walaupun si RB tidak ngambil signifikan tapi lumayan lah. Ini Poren belum keluar teman-teman, belum keluar secara utuh ya, dia hanya mengeluarin waktu tanggal berapa aja, tanggal 10 Oktober aja ya. Dan Smart Money tidak ngambil lagi secara signifikan teman-teman, dia cenderung istirahat di tempat dulu teman-teman dia. Dan bandar lokal juga cenderung dia nahan tapi tipis-tipis, artinya tidak masih ditahan kayaknya teman. Coba lihat untuk ya masih di 1,5 juta lot. Artinya kalau 1,5 juta lot ya fix inilah adalah bandar yang nahan teman-teman. Kalau teman-teman mau gabung di sini gitu ya, untuk pengen kejual ya silakan aja kalau bisa gitu kan. Kalau bisa ya, kalau pengen kejual di 50 kanan teman-teman, antriin aja, otomatis aja antri ini jam 9 tank, otomatis langsung. Jadi sebelum jam 9 teman-teman harus udah pesan di harga 50-nya. Mudah-mudahan bisa antrian paling depan gitu ya. Ini juga transaksi hari ini 12,2 juta, artinya sih masih bisa untuk tidak FCA. Kenapa? Karena transaksi masih di atas 5 juta ya. Jadi untuk sementara ini transaksi masih tipis teman-teman ya. Harap teman-teman bersabar aja, karena ingat saham 50-an adalah saham yang halus 3 kali S, sabar dan sabar. Target masih di 92-nya teman-teman, kasih sudah tidak ada tahanan lagi, jadi langsung ke 92. Mudah-mudahan bisa langsung ke up ke atas ketika dia dibuka, bandar mengizinkan untuk di up. AYLS, kita lihat AYLS ada apa. AYLS ini nyangkut 96, nyangkut di 96. Sangkut 96. Ini target kedua sudah tercapai. Ini AYLS kita kasih garis lagi teman-teman di 111-nya ya. Ini target kedua. Ini kalau mau ke target ketiga nih teman-teman ya. Nah, oke lah. Target ketiga kita urus di sini ya. Sebenarnya ini kalau target yang wajibnya sudah terpenuhi teman-teman ya. Tapi karena saya melihat ada si kepala merah, saya pikir bisa ke arah situ ya. Kita akan lihat tapi ya. Kenyataannya seperti apa kita akan lihat. Ini tanggal 26 bulan 10. Target ketiga ini kita hapus ya, kita hapus. Cuman teman-teman lihat teman-teman di area sini ini juga ada area namanya gap ya, dia harus tertutup di area 75-nya. Terus bandar lokal kemarin jualan ya, ada pengambilan banyak, cuman sekarang sudah mulai setengahnya sudah mulai dijual. Untuk Poren sekarang ada pengambilan. Nah, kita ada kabar gembira, Poren sekarang ngambil teman-teman ya. Kita lihat untuk tanggal 25 siapa yang ngambil, mudah-mudahan CC yang ngambil.
ternyata YP foreign YP yang ngambil teman sini. Ya, gimana sih ini 25 Oktober kan foreign ya, ini papo teman-teman, terdeteksinya di sini. Wow, YP ketemu YP AK, berarti harus di ini sebenarnya si poin ngambil ya teman-teman, tapi ini tidak terdeteksi ngambil secara signifikan ya. Coba net kan domestiknya foreign ya. Di sini sebenarnya terdeteksi 18.000 doang gitu, di sini tinggal menyisakan 18.000, cuman adanya di YP ini ya, cuma sedikit ngambilnya ya, tapi lumayan lah gitu ya, ada sekitar 18.000. Tapi terdeteksi di sini ngambil teman, cuman untuk domestik ternyata dia keluar ya untuk bandar lokalnya. Kita lihat, kita geser deh ke tanggal 24-nya. Ada siapa? Kita geser ke penjualan tanggal 16-nya. Sudah pada keluar teman-teman. Ini si bandar lokal, si Basipuan udah keluar, tapi di sini ada corak dikit nih. Tapi di sini tidak terdeteksi, cuma 18 juta doang sih. Ya kecil, cuman tidak terdeteksi. Gimana dong? Sudah tidak terdeteksi tanggal 25 nih. Nih, foreign tuh. Ada si YP yang ngambil cuma 0. Harusnya kalau terdeteksi loh, harusnya terdeteksi ini. Dia ngambil 23, jual 23 ya. Akang ngambil 350, jual 657. Coba nih. Ya seperti itu teman-teman ya, kadang-kadang suka seperti itu, tapi kecenderungan ngambilnya adalah teman-teman ini udah ada curukan seperti ini, berarti dia udah ngambil lagi ya. Mudah-mudahan ke 111-nya mudah-mudahan ditahan di angka 74-nya teman-teman ya, untuk si IELS ini. Tapi untuk teman-teman yang baru masuk jangan masuk teman-teman, kalau mau tunggu koreksinya aja dulu. Kita lihat posisi untuk jangka pendek. Sudah over value, artinya sudah mulai kemahalan, artinya harus diturunin dulu teman-teman ya. Makanya untuk koreksi itu akan lebih baik bila 74-nya tidak terlewati, kemudian akan up-nya ada gitu teman-teman. Cuman kalau terlewati ya bisa jadi ke arah 61 atau enggak malahan ke angka 54-nya teman-teman ya. Maka hati-hati aja di ILSI. Tapi untuk jangka panjang atau jangka menengahnya bisa, ini masih ada value, masih di bawah banget teman-teman, masih di bawah banget. Ini udah lagi menuju untuk kuncup ke arah ini teman-teman ya, 119 ya. Kita uji 119-nya udah keuji belum ya. 119 udah keuji teman-teman sama si candle shadow ya. Kita tunggu aja konfirmasi di angka 111-nya teman-teman ya. Kita lihat di sini ada angka harapan untuk ke atasnya, ini yang kemarin. Ada lagi nggak di sini? Ada teman-teman, di sini ada gap, sini gapnya 78 udah ya. Ini harga berapa sih sekarang? 93 ya. Harga sekarang 93. Ini kemarin udah kesentuh nih 88. Ini kalau ada 93-nya udah kesentuh. Kita cek and recheck di sini udah digarisin belum sama saya? Ini ke angka berapa lagi nih? Yang ke sini udah ada nih 97-nya. Di sini tidak ada, saya tidak melihat area sini teman-teman ya. Kita gedein dikit deh. Teman-teman lihat enggak? Ngelihat ya. Nah, ini nih 120 teman-teman ada nih. Dia belum kesentuh sama body teman-teman ini. Baru tersentuh sama shadow doang ya. 119 berarti pas saya 119 ada ya. 119 sih. Di sini coba lihat. Iya, 119 ada sini. Ya, ada 119 120 nih. Kalau mau ke sini coba lihat tahun 2022-nya ya. Bulan Agustus ya, coba lihat 2022 bulan Agustus. Nah, di sini ada teman-teman. Nah, di sini banyak teman-teman target-targetnya teman-teman. Ini target ada 149 bisa teman-teman ya. Ini paling kuncupnya di paling agak akan sedikit di 185. Ya mudah-mudahan ke arah situ, cuman ini jangkanya jangan nggak sebentar teman-teman, ini aja harus menempuh perjalanan dari tahun berapa nih untuk mencapai harga ini lagi. Dari tahun 2022 34 2 tahun, butuh 2 tahun untuk mencapai harga yang sekarang. Nah makanya teman-teman sanggup nggak gitu kan untuk jangka panjangnya. Makanya teman-teman lebih baik jangka pendek aja dulu gitu kan, siapa tahu dia dikasih koreksi ya ke arah yang tadi saya
Nah, ke arah berapa nih? 75 ya, mudah-mudahan sih 75 dia dikasih koreksi dulu ke sini ya. Karena si bandar Poren juga udah masuk, tapi si lokalnya udah keluar, cuman tidak terlalu banyak keluar. Ya mudah-mudahan si IHS ini bisa ke up ya ke target ketiganya deh. Kok masih di ini target 3 aja bukan ini teman-teman, tapi di atasnya dikit ya. Ini gimana sih ini? Ya, nih ke arah sini teman-teman ya. Jadi ini hanya target terlewati aja, jadi target yang selanjutnya ada 119 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ karena tanda-tanda ke atasnya ada. Cuman perhatikan nanti di 77-nya ya. Mudah-mudahan si bandar lokal sudah akumulasi lagi dan Poren juga sudah mulai akumulasi. Mudah-mudahan teman-teman ya. Tapi untuk sekarang udah jadi jenuh, beli dulu. Jadi kalau jualan wajar lah. Tapi untuk jangka panjang masih ada harapan ya ke angka 120-nya. Baik, ada Inet. Ini Inet. Inet sudah mencapai setengah daripada kaos yang dilewati, setapan 8 cuman diturunin lagi. Tapi turunannya kemarin udah kita bahas ya, bahwa di 81 udah ada tanda-tanda ke atas dan ini kecenderungan naiknya ada teman-teman. Kecenderungan naiknya ada, apa alasannya? Bandar Poren sudah akumulasi tanggal 24 lagi. Nah, sekarang nih Poren pas CC. Yakin ya kalau CC ya. Optimis bukan yakin. Kalau CC yang akumulasi dan CC itu 70 ribu lot ya sisanya ya. Dia 24 ya, jual 24. Artinya apa? Artinya kalau CC suka jualan di atas. Berarti kalau CC ngambil tanggal 24 berarti dianggap ini adalah bagian bawahnya. Nanti mungkin ke atasnya bisa 88, kalau enggak bisa melewati 81 gitu ya. Ini adalah target terlewatinya aja teman-teman ya. Target yang sesungguhnya di target yang kedua kalinya di angka 94. Mudah-mudahan bisa di arah situ. Kita lihat posisi. Ini harus kita lihat posisi biar masa depannya cerah atau suram nih. Kita untuk 1 tahunan juga masih dalam posisi murah banget ya. Kemarin sempat diangkat ke 90 yang kita tunggu-tunggu nih. 90 untuk target yang kedua. Jangka tahunan, 3 tahunan, jangka panjang agak menengah udah mulai di up ke atas. Step 1, step 2, udah mulai step 2 ya. Jadi mudah-mudahan ini kenaikan ada koreksi step 3 ya. Ini ke step 1. Ini jangka pendeknya nih masih dalam keadaan di bawah under value banget. Artinya lagi murah banget gitu sekarang itu ya. Walaupun ya harga murahnya di 50. Alasannya apa? Alasannya si bandar lokal sudah jualan, cuman Poren udah mulai akumulasi lagi. Mudah-mudahan tidak tembus area MA 10-nya ya. Tapi ada tapinya. Bila mana teman-teman si Inet ini tembus lagi area PR-nya di si ekor merah, itu akan lebih baik, asal jangan dijebloskan lagi. Itu akan menjadi downtrend gitu kan. Kalau selama ini masih MA 10-nya masih di bawah candle ya masih uptrend teman-temannya. Makanya optimis ke 81 terlewati. 88 terlewati dan berlabuh di 95 untuk target kedua. Oke, ini seperti itu teman-teman ya. Jadi ada akumulasi dari bandar Poren yang akumulasi Porennya CC saya suka gitu ya. Kalau di bawah 100 suka. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu, nanti kita akan up lagi emiten teman-teman yang lain ya. Ciao ya.